Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila Fitri, NIM 1057271127121 dari kelas manajemen 21G. Materi kedua ini tentang konsep dasar operation reset. Apakah kalian tahu tentang konsep dasar operation reset? Mari kita bahas. Yaitu perkembangan riset operasi. Riset operasi berasal dari Inggris dan merupakan suatu hasil studi antara tim militer bersama dengan para ilmuwan pada saat operasi militer selama Perang Dunia II, yaitu di mana perkembangan riset operasi ini telah diadakan pada masa tim militer dan para ilmuwan menentukan operasi pada Perang Dunia Kedua. Adapun tujuan mereka adalah mengefektifkan pengguna sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas, yaitu menentukan dan membuat suatu hal-hal yang menentukan sumber-sumber kemiliteran ini menjadi lebih baik dan serba terbatas menjadi lebih berguna dan menimbulkan hal-hal yang lebih meningkatkan. Riset operasi. Setelah perang selesai, potensi komersialnya segera disadari dan penggunanya menyebar sampai ke Amerika Serikat dan selanjutnya dikenal sebagai nama riset operation atau riset. Saat ini banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Batasan-batasan tersebut meliputi terbatasnya sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan sebagai berikut, yang dimana pada saat mencapai suatu tujuan dalam perusahaan kita harus menentukan hal-hal yang menempatkan diri ini menjadi hal-hal yang berguna untuk lingkungan sekitar, seperti menentukan sumber daya, tenaga kerja yang maksimal, waktu yang cukup, bahan baku yang tersedia, dan uang untuk alat tukar menukar. Riset operasi banyak diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam literatur manajemen, riset operasi sering disebut sebagai manajemen science. Apa itu manajemen science? Yaitu sebagai tolak ukur untuk meningkatkan suatu produksi dan meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan riset operasi yang telah diterapkan dalam menentukan dan menyelesaikan masalah-masalah dalam manajemen tersebut. Riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Dipandang sebagai ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada pada lingkungan saat ini, dan saat ini ada pula sebagai seni. Karena mengapa disebut sebagai seni? Karena keberhasilan dari penyelesaian model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada definisi tentang riset operasi, yaitu Operation Research Society of Great American. Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah, yang dimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin. Apa yang dikatakan sebagai manusia mesin? Yaitu biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka,
menentukan hasil-hasil yang berkaitan dengan tenaga kerja, sumber daya alam, meningkatkan kesenjangan dalam produktivitas, dan merancang sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan. Ada pula di sini Hamdi Taha. Riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan pengguna terbaik sumber daya yang terbatas. Dalam penyelesaian persoalan, dalam proses pengambilan keputusan harus diidentifikasi dulu. Ada pula dua komponen utamanya, yaitu objektif, yaitu tujuannya, serta variabel-variabel. Objektif, tujuannya itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam bidang usaha, biasanya tujuan akhir diartikan sebagai memaksimumkan laba-laba atau meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan. Berarti biaya yang dikeluarkan harus dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum biaya tersebut teralokasikan. Dalam biaya yang lain bersifat non-profit seperti tujuannya akhir diartikan sebagai pemberian kualitas pelayanan kepada pelanggan, yaitu setiap transaksi yang dilakukan non-profit pada hal yang bersangkutan pada para pelanggan telah ditujukan untuk pemberian kualitas serta pelayanan yang lebih baik lagi dalam bentuk kepuasan pelanggan terhadap objektif yang telah ditentukan untuk menentukan hal-hal yang lebih maksimal lagi. Yaitu ada pula variabel. Yang dikatakan variabel ditentukan, maka harus dilakukan pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan pengambilan keputusan manajer terhadap seluruh alternatif tindakan yang mungkin untuk dapat meningkatkan tindakan yang dilakukan. Maka manajer harus mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Di sini pendekatan riset operasional untuk memecahkan masalah. Ada pula observasi, definisi masalah, kontribusi model, solusi, pelaksanaan. Dan telah dijelaskan di atas tentang observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah terhadap dalam organisasi atau sistem. Masalah yang dijabarkan ditegaskan dengan singkat dan jelas. Penyajian dalam berupa grafik, meskipun metode sains manajemen mencakup kumpulan metode matematis dengan menggunakan angka-angka dan simbol. Dan solusi yaitu merupakan hal yang harus dipahami tentang penyelesaian dapat membantu dan membuat keputusan. Nilai variabel keputusan tidak menunjukkan keputusan yang aktual. Ini yang terakhir, pelaksana. Untuk menerapkan manajer tidak secara kaku menerapkan solusi diperoleh tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, yaitu sumber daya, lingkungan, dan sebagai berikut. Lanjut, langkah 1, memformulasikan persoalan. Adapun definisi persoalan dengan menentukan spesifikasi tujuan dari organisasi yang telah bersangkutan, yaitu meningkatkan aktualitas dalam menjalankan suatu organisasi dan meningkatkan tingkatan pembelajaran yang harus dikembangkan. Yang selanjutnya
perlu diperhatikan adalah mempelajari dan mengembangkan suatu rumusan yang jelas dari masalah yang dihadapi. Lanjut, di sini termasuk tujuan-tujuan yang sesuai, kendala-kendala yang ada, keterkaitan antara bidang yang akan dikaji dan bidang lain dalam organisasi, batasan waktu untuk membuat keputusan dan sebagai berikut. Ada pula langkah 2, membuat model matematik. Komponen dari model matematis adalah variabel keputusan, decision variable, fungsi tujuan observation, fungsi pembatas constraints, input parameter berupa angka-angka. Langkah 3, menurunkan suatu penyelesaian. Dari model matematis yang telah dibuat, maka bisa ditentukan suatu penyelesaian yang optimal dan telah ditentukan dengan baik. Yang langkah keempat, pengujian model dan solusi. Hal ini terkait dengan validitas dari model, di mana harus ditentukan apakah model matematis yang telah dibuat pada langkah 2 telah menggambarkan keadaan yang nyata secara akurat. Berarti setiap pengujian model dan solusi harus meningkatkan kapasitasnya lebih baik dan menentukan hal-hal yang dimana harus ditentukan angkanya, ditentukan berapa dan berapa tingkatan tekanannya. Apakah model matematis yang telah dibuat telah memberikan petunjuk bahwa model cenderung memaksimalkan suatu peningkatan hasil yang berarti atas apa yang telah terjadi sekarang. Langkah 5, yaitu mengimplementasikan hasil studi. Pada langkah ini, hasil dari studi harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Hal apa yang perlu dilakukan adalah melakukan pendokumentasian atau sebagai pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, agar bila terjadi sesuatu yang tidak benar akan dapat dicari dan apa penyebabnya. Nah, di sini ada diagram klarifikasi teknik riset operasi tentang program linear matematika, teknik riset operasi, teknik probabilistik, teknik persediaan, teknik jaringan, teknik linear dan non-linear lainnya, serta beberapa penjelasan yang ada, yaitu program linear atau disingkat PL merupakan pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk situasi fungsi linear untuk mencapai tujuan, memaksimalkan minimisasi yang dipengaruhi oleh batas fungsi yang mencapai tujuan tersebut. Apa yang dimaksud dengan maksimisasi dan minimisasi? Maksimisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang diterima dan memaksimalkan proses yang telah ditentukan. Sedangkan minimisasi merupakan strategi yang dilakukan secara individu atau badan usaha untuk meningkatkan suatu keuntungan yang besar. Adapun program integrer merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah program linear, tetapi perlu menambah batasan, yaitu berupa beberapa atau semua keputusan merupakan tingkatan bilangan bulat. Model analisis jaringan. Mengapa dikatakan sebagai model analisis jaringan? Yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dalam lingkaran disebut titik dan dihubungkan dengan garis disebut cabang. Model antrian merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah untuk memahami dan mengambil keputusan yang lebih baik dan mengenai sistem operasi yang melibatkan antrian tersebut. Program dinamik merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pemeliharaan tersedia
yang mencapai untuk memenuhi permintaan barang dan pada saat yang sama juga memenuhi pengeluaran biaya yang tersedia yang meminimal suatu program dinamik yang telah diatur. Model simulasi. Model simulasi merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah, dalam memahami dan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai informasi yang lebih akurat lagi. Ada pula analisis keputusan. Model ini dapat digunakan untuk menentukan strategi optimal dalam situasi melibatkan beberapa alternatif keputusan dan pola peristiwa yang tidak pasti atau berisiko, yang berarti telah menentukan keputusan yang menentukan alternatif dalam suatu peristiwa yang melibatkan suatu resiko. Prosedur berbasis kalkulus, yaitu di mana digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan fungsi tujuan kendala nonlinear yang melibatkan fungsi linear, fungsi variabel dan keputusan. Di sini beberapa ciri riset operasi. Yang terakhir, riset operasi merupakan pendekatan kelompok antar disiplin untuk mencapai solusi optimal. Yang lainnya seperti riset operasi menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi optimal, yang dimana suatu solusi yang optimal harus menentukan cara-cara agar kita dapat memaksimalkan hasil yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, riset operasi tidak memberikan jawaban sempurna, tetapi dapat terhadap suatu masalah hanya memperbaiki kualitas solusi tersebut. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.